Pada sore hari ini kita laksanakan lagi kuliah tatap muka sistem cerdas ya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas urut ya. Jadi nanti saya akan membahas bentuk metode decision tree yang kedua, yaitu yang kemarin chat ya. Saya rasa sebenarnya sudah sangat mudah teman-teman untuk mempelajarinya. Cuma tetap saya harus menyampaikan presentasi secara langsung ya. Jadi nanti biar apabila ada pertanyaan teman-teman semuanya bisa saling bertanya atau mungkin nanti kita diskusi di sini. Baik. Oke. Nah, bentuk kedua dari decision tree yang kemarin saya sampaikan, kemarin saya sudah pertemuan sebelumnya saya menyampaikan tentang ID tree ya. Jadi bentuk ID tree menggunakan entropi. Sedangkan yang berikutnya ini adalah chat decision tree ya. Kita menggunakan nanti jarak ya. Jadi nanti kita akan ada rumusnya sendiri. Nanti kita akan bahas. Nah, oke. Chat decision tree itu apa ya? Jadi sebenarnya ini lebih tua dari ID tree ya. Jadi child ini pertama kali ditemukan, kemudian baru ID3, kemudian disempurnakan dengan metode C4.5 ya. Jadi kalau teman-teman belajar decision tree nantinya, silakan Anda belajar dari ketiga metode ini. Tapi untuk sementara ini yang saya gunakan yang ID3 sama yang child. Yang C4.5 ini tidak jauh beda dengan ID3. Nanti teman-teman bisa belajar sendiri ya. Jadi hubungannya tetap sama kayak kemarin, ada entropi kemudian gain. Perbedaannya nanti mungkin hanya sebatas aturan-aturan mainnya saja. Nah, sedangkan yang chat ini adalah bentuk pertama dari decision tree. Ini menggunakan perhitungan chi-square ya. Jadi chi-square itu apa? Nanti kita lihat rumusnya. Nah, kita lihat di sini ya. Ini ya, chat menggunakan uji chi-square untuk menemukan fitur yang paling dominan. Sedangkan ID3 kemarin kita ya menggunakan perolehan informasi atau entropi yang kemarin kita sudah coba ya. Nah, yang sedangkan metode C4.5 ini menggunakan rasio dan satu lagi ya nanti ada namanya chart itu menggunakan indeks Gini. Gini itu ada gainnya juga. Nah, pengujian chi-square ini dimunculkan oleh namanya Culbertson ya. Nah, ini juga punya korelasi dengan bentuk-bentuk decision tree yang hari ini ada ya. Jadi pengembangan yang hari ini tuh dulunya mengacu pada bentuk chat ini. Nah, kita lihat ya rumusnya dari chi-square seperti ini. Jadi nanti ini ada akar dari Y min Y aksen kuadrat nanti dibagi Y aksen. Nah, di mana Y itu aktual dan Y aksen itu yang diharapkan. Nanti bagaimana penerapannya kita langsung saja coba untuk perhitungan manualnya. Oke, kita langsung masuk ke contoh kasus ya. Jadi contoh kasus untuk yang perhitungan decision tree metode chat ya. Nah, langsung saja kita ke contoh kasus karena nanti paling mudah kalau kita mempelajari sesuatu langsung menghitung pada contoh kasusnya. Kembali lagi pada penekanan awal kemarin, saya tidak menggunakan banyak data ya. Khusus untuk decision tree saya nggak menggunakan banyak data ya, jadi mungkin hanya belasan data saja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, ada bentuk data seperti ini ya. Jadi ada outlook, ya ini ada sunny, overcast, rain ya. Jadi kita ulang kembali. Kemarin ada atribut ya. Jadi ada atribut, kemudian ada bawahnya ini ya. Kemarin disebut apa? Mungkin ada yang bisa memberikan jawaban ke saya. Di dalam atribut namanya apa ya kemarin ya? Halo, suaranya bisa didengar dengan baik mungkin? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Apa ya kemarin di dalam atribut disebut dengan apa ya ini namanya ya? Mungkin ada yang bisa memberikan. Apa Mbak? Intens. Apa? Ya, instance benar ya. Iya, instan. Baik. Terima kasih Mbak Yuanita. Jawabannya tepat ya. Jadi ada instance ya. Nah, atribut Outlook ini punya instance ada 3 macam ya. Ada sunny, overcast, sama rain ya. Jadi konsep ini jangan sampai lepas dulu ya. Anda teman-teman harus bisa membedakan antara atribut dan instance. Nah, kemudian ada atribut temperatur atau di sini dituliskan temp. Ini ada 3 juga, ada hot, mild, dan cold. Kemudian ada humidity, ini high, normal, ada 2 saja ya. Kemudian ada wind, ini ada weak, strong ya, ada 2 saja. Nah, decision-nya hanya ada 2, yes atau no ya. Jadi khusus untuk apa namanya decision tree ini decision-nya hanya 2, yaitu yes dan no saja. Nah,
Dari sini sebenarnya bentuknya sama kayak decision yang kemarin ya, decision tree yang kemarin pakai ID tree. Nah, yang ini bedanya kita menggunakan G-square. Tahapannya pun berbeda ya. Jadi meskipun datanya sama, tapi perlakuannya berbeda. Nah, nanti tugasnya teman-teman nanti adalah dicoba ini dihitung nanti menggunakan metode manual. Silakan Anda hitung, bisa menggunakan Excel ya. Jadi kalau menghitung bisa secara manual menggunakan kalkulator, tapi kalau pengen agak cepat bisa menggunakan Excel ya. Nanti silahkan Excel, kemudian tinggal saja copy paste Anda mengamati hasilnya bagaimana. Nah, nanti hasil dari perhitungan ini silahkan diamati. Nah, tugasnya nanti adalah soal yang kemarin untuk ID3 Anda coba kerjakan dengan menggunakan metode CHAID ini. Kemudian Anda bandingkan nih. Anda bandingkan dua metode ini ternyata yang paling enak yang mana? Yang paling mudah bagaimana? Kan gitu. Nah, ini nanti Anda sekalian belajar bagaimana melakukan suatu bentuk apa ya? Penelitian atau mungkin nanti kalau teman-teman sudah mulai ambil skripsi ya, nanti teman-teman tahu betul skripsi itu harusnya ngapain sih gitu. Jadi tidak sekedar membuat sesuatu ya. Jadi skripsi itu tidak hanya membuat sesuatu, tetapi ada analisanya. Nah, salah satu contoh bentuk skripsi seperti ini ya. Anda ada data, kemudian Anda mengolah menggunakan machine learning atau kemudian Anda memilih metode decision tree. Kemudian pertanyaannya adalah decision tree yang mana yang Anda pilih. Tadi ada 4 ya. Ada ID3, ada CHAID, ada yang 4.5, ada yang chart ya. Anda mau pakai yang mana? Nah, untuk memilih Anda pakai yang mana ini harus dicoba semuanya. Kemudian dari situ Anda bisa memutuskan, oh ini yang terbaik Pak, ini yang kurang baik. Ini yang terbaik karena apa ya. Jadi ada yang terbaik karena perhitungannya, ada yang terbaik karena performanya, ada yang terbaik karena tidak terlalu kompleks perhitungannya dan seterusnya. Nah, tetapi terbaik ini juga ada hubungannya dengan data yang Anda gunakan. Jadi sesuatu itu harus disesuaikan dengan porsinya ya. Jadi datanya apa, metodenya apa, hasilnya pun bisa berbeda-beda. Jadi kalau datanya rumit, Anda harus menggunakan sesuatu yang lebih pintar juga ya. Tapi kalau datanya sederhana, ngapain kita pakai metode yang rumit-rumit seperti itu ya. Nah itu Anda harus bisa menganalisisnya. Oke, kita lanjut ya. Nah, tahap satu ini langkah yang pertama nanti adalah menghitung outlook feature ya. Jadi nanti Anda nggak boleh kaget ya ketika kita belajar lebih dalam tentang sistem cerdas. Nah, baik nanti masuk ke computer vision atau mungkin nanti ada text processing, kemudian ada video processing, kemudian ada apa lagi ya? Anda belajar banyak hal ya nanti tentang apa namanya ada video, ada teks, ada audio, nah audio processing nanti semuanya ada hubungannya dengan feature. Feature itu apa sih? Feature itu adalah suatu ciri-ciri yang hanya dimiliki oleh satu kelompok tertentu ya. Jadi feature-nya itu masing-masing punya. Nah, seperti manusia itu punya feature masing-masing ya. Meskipun kita semua itu sama ya, punya wajah, punya tangan dua, punya kaki dua ya. Jadi punya kepala satu seperti itu ya. Tetapi teman-teman bisa analisis nih. Misalkan katakanlah ini siapa ya Mas Fatih Adhan nih lewat nih. Nggak usah nengok aja dari belakang Anda bisa ngerti nih. Oh ini Fatih Adhan nih. Mungkin dari ukuran bahunya, kemudian ukuran lengannya, atau dari proporsional tingginya. Nah, apalagi nengok, Anda semakin tahu ya. Nah, seperti itu feature. Jadi tiap orang punya feature masing-masing. Kayak. Nah, nanti kita akan mulai menghitung outlook dari feature dari outlook. Kemudian yang langkah kedua kita menghitung feature dari temperatur. Langkah ketiga kita masuk ke humidity. Keempatnya nanti kita menghitung Y-nya. Kemudian langkah kelima adalah kita mengurutkan nilai feature dan mencari nilai yang tertinggi. Dengan cara apa? Nanti menggunakan chi-square. Ya. Nah, langkah keenam kita nanti melakukan split atau pecah dataset menjadi beberapa bagian sesuai dengan feature terpilih. Alias pada langkah keenam ini nanti kita akan mencoba membuat branch-nya atau cabang-cabang dari tree-nya seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk langkah pertama yang pertama ya. Jadi kita menghitung feature dari Outlook. Tadi Outlook ada 3 instannya ya. Ada sunny, overcast, sama rain. Nah, kita lihat di sini ya, kita acuannya ini. Nah, setiap decision tree itu pasti menggunakan acuan dari decision-nya. Jadi, apapun yang dihitung, pasti acuannya adalah yang akhirnya. Seperti itu. Nah, kita hitung nih. Tadi kan ada rumus yang namanya chi-square ya. Nah, untuk mendapatkan nilai-nilai ini, mari kita lihat ya. Jadi, kita lihat outlook ya. Outlook dulu, feature outlook. Kemudian, kita lihat sunny. Sunny. Sunny, ada beberapa sunny di sini. Nah,
Yang sunny yes ada berapa? Kita hitung. Yang pertama sunny no tidak. Kemudian ini ada sunny no lagi 3, ada sunny yes ada 1. Kemudian sunny yes lagi ada 2. Oke, maka sunny yes tadi ya ini ya ada 2. Teman-teman bisa lihat ada di sini. Kemudian ini dapat nilai 3 dari mana Pak Ahmad? Mari kita hitung ketika sunny kemudian no. Nah, ini ada Sanino 1 di sini, Sanino kedua di sini, dan Sanino ketiga di sini. Jadi nilainya hanya 3. Totalnya adalah Sunny yes ditambah Sanino, itu ada 5. Mari kita lihat di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti total data Sunny untuk feature outlook ada 5. Sekarang kita akan masuk ke expected. Expected itu apa Pak Ahmad? Expected itu yang diharapkan. Jadi yang diharapkan adil ya. Jadi antara yes dan no itu seimbang. Maka expected-nya adalah jumlah yes tambah no ya. Pada outlook itu misalkan di sini sunny berarti sunny yes ditambah sunny no dibagi 2. Jadi expected-nya adalah 2,5 seperti itu. Nah, nanti untuk overcast dan rain juga menyesuaikan. Mari kita lihat dulu untuk misalkan overcast yang yes ya. Overcast yes ada 1, 2, 3, 4. Ada 4. Dan ternyata nggak ada overcast yang no. Maka no diisi 0. Totalnya adalah 4. Kemudian expected-nya adalah 4 dibagi 2. Hasilnya adalah 2. Untuk rain sama menyesuaikan. Makanya tadi saya sampaikan, silakan Anda coba membuat Excel ya. Jadi Excel itu sangat membantu ketika Anda melakukan sesuatu yang berulang ya. Jadi sekali bikin nanti bisa ditarik datanya. Nah, ini teman-teman kalau dulu belajar pemrograman, teknik pemrograman, ini yang dimaksud nanti banyak penggunaan iterasi ya. Jadi perulangan itu banyak dilakukan di sini. Nah, teman-teman nanti salah satu bentuk decision tree ini ya, nanti banyak menggunakan teknik perulangan yang pertama. Yang kedua akan menggunakan if else. Jadi yang namanya decision tree ada if dan else. Jadi nanti kalau teman-teman bertanya dulu ya, Pak nanti ini gunanya buat apa lah? Ini salah satu contohnya di sini ya. Oke, sekarang kita lanjut. Nah, kita akan menghitung nilai yang biru ini ya, atau chi-square yes dari outlook sunny ya. Nah, tadi ada rumusnya di sini adalah tadi aktual sama yang diharapkan ya. Nah, mari kita hitung chi-square yes-nya dari outlook sunny. Ini ada y-nya adalah 2. Y-nya adalah 0,316. Jadi ditarik akar, 2 kurangi 2,5 kuadrat dibagi 2,5 sama dengan 0,316. Nah, perlu Anda ketahui ketika Anda menggunakan Excel atau mungkin untuk menggunakan kalkulator, silakan diperhatikan tanda kurungnya ya. Jadi penggunaan tanda kurung dalam pemrograman itu sangat penting sekali. Salah naruh tanda kurung nanti akibatnya fatal ya. Nah, itu caranya gimana? Ketika Anda kalau sama berarti ada kemungkinan program dan perhitungan Anda sudah tepat. Ini mohon maaf saya tanya ini apakah jaringannya masih bisa melihat presentasi saya? Masih bisa, Masih Pak. bisa, Pak. Masih bisa ya? Oh, baik. Nanti kalau terputus saya tolong dikabari ya, karena ini saya menggunakan jaringan handphone. Baik. Audionya Pak yang putus-putus. Masih putus-putus Mas? Tadi sempat putus-putus. Tadi ya. Sekarang lancar ya? Iya, iya lumayan sih Pak. Baik, baik. Makasih Mas Laude. Oke, saya lanjut kemudian kita akan masuk ke chi-square no ya. Jadi chi-square no kita hitung ya. Ini kalau yang tadi 2 dan yang diharapkan 2,5, yang sekarang ini ada 3 ya, yang diharapkan 2,5 ya. Jadi karena nilainya ini baik 2 kurangi 2,5 itu min 0,5 ya. Kalau dikuadratkan tetap positif. 3 kurangi 2,5, 0,5 dikuadratkan tetap positif. Maka hasilnya sama. Jadi jangan bingung ya, Pak ini kok lebih besar, ini lebih kecil kok hasilnya sama. Ini karena ada faktor dari kuadratnya. Nah, jadi nilainya sekian ya. Oke. Nanti untuk outlook overcast sama rain nanti silahkan menyesuaikan.
sekedar sunny overcast atau rain tapi semua ya. Nah, di sini kita lihat ya, ada C square yes 0,316 ya kan. Kemudian ditambah C square no-nya overcast 0,414 dan C square keseluruhannya ya. Jadi nanti kadang kita akan menemukan sesuatu yang seimbang sama, tapi di beberapa perhitungan nanti ada yang berbeda. Jadi jangan terjebak ya. Jadi jangan terburu-buru nanti ketika Anda menghitung gini, kanannya sama paling gitu. Nggak kayak gitu ya. Jadi tetap harus dihitung satu persatu. Oke, ini kita dapatkan feature outlook-nya nilainya 4,092. Oke, baik, kita lanjut dulu ya. Nah, sekarang kita akan melihat dari temperature feature atau feature temperaturnya ya. Nah, tadi sudah saya sampaikan, apapun yang menjadi acuan itu nanti tetap kita menggunakan. Nah, ini atribut targetnya tetap digunakan ya. Ini sama kayak tadi persis ya. Jadi kita nanti akan menghitung yang hot tapi yes ada berapa. Misalkan hot tapi yes ada satu. Kemudian hot yes ada satu lagi berarti ada dua. Sedangkan yang no ada dua juga. Nah, sama nilainya. Nah, ini C square temperatur ini didapatkan dari bulan ini semua. Kebetulan ini masih sama ya, kanan kirinya masih sama. Tapi nanti ada yang perhitungannya beda. Oke, Oke hasil dari humidity ya. Jadi sekarang kita fokus ke humidity, sedangkan atribut targetnya tetap kita sertakan ya. Jadi humidity dan decision ini. Nah, sama kayak tadi kita hitung lagi ya. Jadi sama, kita nanti hitung height yang yes berapa, height yang no ada berapa, kemudian ini dijumlahkan, kemudian dibagi dua. Kemudian humidity normal yes ada berapa, humidity dan dibagi yang diharapkan gitu. Nanti didapatkan nilai dari penjumlahan semua C square-nya didapatkan nilai 3,206. Nah, kita langsung masuk ke feature yang terakhir ya. Jadi ini sebenarnya hanya diulang-ulang ya. Jadi hanya bergeser per feature-nya. Tadi mulai dari outlook, kemudian temperatur, humidity, wind ya. Nah, nanti sampai semua atributnya selesai, baru nanti akan kita lakukan perhitungan berikutnya. Nah, ini sama persis sama yang ke tadi ya. Jadi ini sama. Kita nanti menghitung when yang weak yes berapa, yang weak no ada berapa. Kemudian yang strong yes ada berapa, yang strong no ada berapa, dan seterusnya. Biasanya kalau Anda amati antara yes dan no apabila seimbang, kemungkinan biasanya C square-nya itu hasilnya nol. Nah, seperti itu. Nah, itu yang dimaksud C square ya. Jadi ada perbedaan antara yang expected sama yang aktualnya ada berapa. Nah, kita lihat di sini nilainya ada 1,604. Nah, tadi sudah saya sampaikan setelah semua feature udah kita hitung, ada outlook, kemudian temperatur, humidity sudah, wind sudah. Sekarang kita akan nyari apa? Nah, sekarang kita akan melakukan tahap berikutnya. Kita mengurutkan ya semua nilai-nilai yang didapatkan tadi ya. Jadi untuk feature outlook tadi dapat 4,092, kemudian feature temperatur dapat 2,569, feature humidity-nya dapat 3,207. Untuk feature wind-nya ada 1,604. Nah, ini kita ambil yang paling tinggi. Nah, berarti yang paling tinggi apa? Outlook. Berarti untuk memisahkan ini paling enak pertama, branch yang dilakukan adalah dengan memisahkan semuanya berdasarkan feature outlook-nya. Nah, dari sini tadi kita dapatkan, oke ya, kita akan misah menjadi sunny, overcast, dan rain karena instance-nya adanya
pertama kali menggunakan Outlook. Jadi pertama kali memisahkan menggunakan Outlook. Ini sudah ada teorinya ya. Jadi dalam memisahkan data pertama tidak sembarangan. Bukan memilih when dulu, bukan memilih humidity itu, bukan memilih temperatur dulu, tapi memilih Outlook dulu. Kalau ditanya nanti ya ketika skripsi ya ditanya kenapa misalkan Mbak Nurul Ahada memilih Outlook dulu. Jadi Anda bisa menjelaskan dengan cara perhitungan manual ya, atau menggunakan argumen yang tepat. Nah, sekarang kita lihat di sini sudah kita pisah menggunakan Outlook feature-nya ya. Didapatkan satu tabel berdasarkan Sunny. Jadi Outlook-nya Sunny semua. Ini ada data ada data 3, 7, berapa lagi nih? 11, 13, benar. Kemudian sisanya ada di Outlook Rain. Nah, Anda dari pecahan tadi yang didapatkan kita lihat nih, branch mana yang setelah ini akan kita observasi lagi. Caranya gimana? Kita lihat bagian sininya, decision-nya ya. Oke. Nah, di sini masih ada no dan yes. Berarti ini harus dilakukan lagi pengerjaan perhitungan chi-square lagi. Di sini sudah yes semua. Berarti sampai sini sudah selesai. Ini tidak perlu diobservasi. Sedangkan yang rain ini masih ada yes, no, yes, no. Berarti ini masih harus diobservasi. Kasarnya adalah ketika Outlook-nya terdeteksi overcast, sudah tutup mata, pasti hasilnya adalah ya. Karena di sini yang overcast semua pasti yes atau ya. Jadi seperti itu. Jadi nanti pohon decision yang pertama bisa dipastikan ketika if itu Outlook-nya overcast, pasti jawabannya ya, seperti itu. Oke, sampai sini mungkin ada yang tanyakan dulu. Apa mungkin bisa saya lanjut dulu? Oke, bagaimana? Saya lanjut atau ada yang mau tanyakan? Lanjut juga tuh. Baik, terima kasih Mas Laude. Oke, baik. Saya lanjut. Nah, kita kembali lagi, kita mengacu pada yang tadi ya, sudah saya sampaikan, pada bagian Sunny harus ada observasi lanjutan ya. Nah, kita perbesar ya, datanya seperti ini. Nah, kemudian ini bagaimana Pak? Kemudian ini kita lakukan kayak tadi perhitungannya, tetapi kita tidak memulai dari Outlook. Kenapa seperti itu? Karena Outlook-nya sudah sama semua. Kita memulai nanti dari temperatur ya. Nah, kita lihat di sini target atributnya tetap decision. Nah, kita ulangi perhitungan kayak tadi lagi ya. Cari yang hot dan yes. Misalkan hot dan yes ada berapa? Ternyata nggak ada nih. Hot yes nggak ada nih. Berarti 0. Hot no-nya ada berapa? Oh, ada 2. Totalnya 2, expected-nya 1. Chi-square-nya adalah 1 dan chi-square no-nya adalah 1. Nah, seperti itu. Kemudian kita nyari mild ya. Ini mild yes ya. Mild yes. Tidak ada ternyata. Mild yes ada 1 ya di bawah ya. Kemudian mild no-nya ada 1. Nah, maka totalnya 2, expected-nya 1, chi-square-nya adalah 0. Nah, seperti itu. Nanti teman-teman bisa hitung lagi ya. Jadi nanti silahkan dihitung. Oke. Nah, nanti didapatkan dari penjumlahan semua ini chi-square temperaturnya adalah 3,414. Oke. Kita lanjut. Nah, balik lagi tetap kita masih dalam tahap tadi ya. Kita masih mengacu ke branch-nya Sunny ya. Outlook Sunny kita pecah-pecah, kita observasi ya. Nah, tadi temperatur sudah, sekarang kita ke humidity-nya. Tetap menggunakan target atributnya decision. Kita hitung dengan cara yang sama. Makanya saya sampaikan iterasi di sini sangat penting sekali ya. Karena sebenarnya prosesnya diulang-ulang saja. Nah, kita lihat di sini hanya ada 2 instance ya, high dan normal. Jadi sini tulis high dan normal. Kemudian high yes-nya ada berapa, kita hitung. Oh, ternyata high yes-nya nggak ada, 0. Berarti high no-nya ada 2, 3, ada 3. Totalnya ada 3. Expected-nya adalah total dibagi 2. Kita sekarang hitung normal ya. Normal yes-nya ada 1, ada 2. Sedangkan normal no-nya tidak ada. Maka totalnya ada 2, expected-nya 1. Nanti digunakan rumus chi-square-nya.
didapatkan chi-square yes-nya sebagai berikut dan chi-square no-nya sebagai berikut. Nah, totalnya adalah 4,45. Nah, kita masuk ke tahap terakhirnya, sama kayak yang tadi, cuma sekarang kita langsung ke when-nya ya. Jadi, masuk ke when, hanya ada 2, strong dan weak ya. Kita hitung, hasilnya adalah 0,816. Nah, langkah berikutnya apa Pak Ahmad? Sama kayak tadi, kita urutkan lagi. Jadi kita urutkan, di sini kita urutkan, nah, temperatur tadi 3,4, humidity-nya 4,45, when-nya adalah 0,816. Tertinggi ternyata adalah humidity, maka kita nanti akan gunakan outlook dari dari feature humidity ini nanti untuk memecah tabel selanjutnya. Jadi tidak serta-merta yang pertama selalu tertinggi ya. Jadi nanti teman-teman jangan terjebak ya. Jadi ini memang harus dihitung satu-satu. Tidak bisa nanti tiba-tiba ini diuruti nanti yang paling tinggi paling di atas itu. Nggak bisa. Ini kita pasti menggunakan feature sejumlah 3 saja. Coba kalau feature-nya 9, tentunya nanti kemungkinannya tambah semakin banyak lagi ya. Nah, mengapa itu kemarin sempat saya sampaikan ya, semakin banyak feature nanti dia semakin pinter karena parameternya semakin banyak. Kemudian semakin banyak data, dia juga semakin bisa belajar lebih banyak. Tetapi ada hal yang harus dibayar ya. Yang pertama, komputasi perhitungan pasti lebih besar daripada data yang sedikit ini. Kemudian nanti ada teman-teman nanti di KNN nanti akan saya sampaikan ada yang namanya zero data ya. Jadi zero data itu juga harus dihindari. Tidak boleh sesuatu itu tanpa decision. Itu nanti akan mengacaukan perhitungan. Seperti itu. Oke, karena ini humidity kita dapatkan tertinggi, maka kita masuk ke tahap berikutnya yaitu men-split dataset berdasarkan instant humidity yaitu high dan normal. Nah, jadi tadi kayak gini. Sekarang kita akan pecah jadi kayak gini nih. Nah, sunny-nya tadi kita split lagi. Nah, jadi high dan normal ya. Jadi high dan normal. Pertanyaannya adalah Pak Ahmad kenapa ini bentuknya belah ketupat? Nah, ini karena ini simbol dari percabangan. Jadi percabangan tuh if else ya. If ke sini ya, else atau no ke sini seperti itu. Jadi ini bentuknya seperti itu. Bundar ini artinya proses sebelumnya ya atau proses lanjutan dari sebelumnya ya. Oke. Sampai sini saya harapkan paham. Nah, sekarang kita akan lanjut pada tahap sebelumnya. Jadi dicari terus sampai tadi cabangnya itu sama semua. Jadi di sini kita tadi lihat ya overcast sudah sama semua, humidity sekarang sudah sama semua. Sekarang kita masuk ke normal. Oh, ternyata sudah sama semua. Berarti cabang ini sudah selesai. Cabang ini sudah selesai, nggak bisa diapa-apakan lagi, sudah mentok ya. Jadi Anda bisa menyelesaikan sudah setengah dari bentuk dari decision tree. Sekarang kita lihat di range masih ada yes dan no. Maka ini akan diobservasi. Kita akan melakukan observasi pada cabang ini. Berarti ini masih tetap harus dipecah lagi seperti itu. Nah, kita lanjut di sini. Kita masuk ke sini. Nah, balik lagi ya kayak tadi ya perhitungannya ya. Masih sama. Kita hitung nanti dihitung hotnya berapa ya. Kemudian jumlahnya berapa, yes-nya, no-nya berapa, totalnya berapa, dan seterusnya. Didapatkan chi-square seperti ini. Ini sama ya, nanti silahkan Anda pelajari sendiri ya. Perhitungannya sama. Dan pada akhirnya nanti kita akan temukan jumlahnya seperti ini. Nah, kita urutkan, ternyata when ini paling tinggi daripada temperatur dan humidity. Jadi nilainya 4,45. Maka ini akan dipilih untuk menjadi dasar untuk men-split berdasarkan instan ya. Jadi weak dan strong. Jadi rain ini pasti nanti akan hasilnya lebih bagus kalau kita pisah menjadi weak dan strong. Mari kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Ketika when ini dipecah menjadi weak dan strong, maka di sini decision-nya sudah terlihat nih. Semuanya menjadi sama. Jadi overcast sudah oke, humidity-nya sudah oke, normalnya sudah oke ya, weak-nya sudah oke, strong-nya sudah oke. Ya, jadi sudah sama semua. Berarti kalau sudah kondisi seperti ini semuanya, maka ini sudah selesai. Cabangnya sudah selesai dilakukan perhitungan untuk tadi ya membentuk cabang dari decision tree-nya.
Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Cukup atau mungkin ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Saya rasa cukup jelas ya, masih mudah ini. Dibandingkan ID3 kemarin ya, karena kalau yang ini Anda hanya menggunakan akar dan kuadrat saja, sedangkan kalau ID3 kemarin saya rasa Anda harus menggunakan Excel ya, karena logaritma 2 itu tidak semua kalkulator bisa melakukannya. Oke. Nah, kita lihat di sini ya tadi ya, karena semua branch sudah perintah ya, jadi kita lihat di sini ya. Nah, tabelnya sekarang dibuang aja karena sudah selesai ya. Nah, kita akan seperti ini. Jadi ini Outlook ya. Kali apabila overcast yes, maka dia langsung ke sini nih. Maka hasilnya adalah yes. Tetapi jika dia sunny, maka ada pilihan lagi. Kalau dia rain juga ada sama. Nah, apabila Outlook kemungkinan berikutnya adalah apabila Outlook-nya rain, win-nya adalah weak, maka hasilnya adalah yes. Sedangkan Outlook-nya rain apabila perintah. Nah, contohnya sebagai berikut. Sorry. Nah, ini tadi ya. Anda harus bisa membaca ya. Jadi pelajaran pertama dulu ketika Anda belajar algoritma pemrograman ya, menurut saya adalah membaca flowchart ya. Jadi flowchart itu tidak ngawur ya. Nanti kalau Anda skripsi bikin flowchart jangan ngawur ya. Kalau yang uji sama saya pasti saya rasa akan saya tanyakan itu berulang-ulang. Nah, simbol-simbol dari flowchart itu mewakili suatu makna tertentu ya. Jadi bukan karena keindahan. Jadi nanti karena apa ya, cewek yang bikin kemudian dibikinnya bentuknya yang lucu-lucu gitu ya, nggak boleh ya. Jadi flowchart itu ibaratnya kita desain sesuatu ya, kita bisa melihat tanpa harus menanyakan kepada perancang dari program. Dengan melihat itu aja kita udah bisa menebak, oh sampai sini harus bagaimana, sampai sini harus bagaimana, seperti itu. Dan itu lebih mudah diamati daripada kita menggunakan pseudocode atau satunya lagi ya, bentuk dari pembuatan algoritma deskriptif namanya. Kenapa? Karena kalau kita menggunakan pseudocode atau algoritma deskriptif, di dalamnya tertulis banyak kata-kata, dan kemungkinan kata-katanya bukan kata-kata yang kita sudah terbiasa ya. Bisa saja kita menuliskan suatu bahasa tertentu ya, atau mungkin menggunakan istilah tertentu yang kita tidak tahu ya. Contohnya seperti ini. ID. Orang mikirnya ID, bisa jadi indeks ya, bisa jadi apa lagi ya. Jadi itu bisa jadi mispersepsi seperti itu. Kemudian contoh lagi apa ya? Contohnya apa lagi ya? Banyak hal yang menimbulkan banyak persepsi. Number misalkan, NUM sama number sama num ya, num yang lain ya. Jadi ada banyak hal yang bisa menimbulkan mispersepsi seperti itu. Nah, sampai sini tugas Anda. Nanti ini dapat kita jadikan sebagai bentuk dari pengujian. Jadi pertanyaannya adalah, Pak, kemudian penerapannya gimana nih, Pak? Nah, seperti itu ya. Nah, anggap saja seperti ini, teman-teman punya data nih dari penyakit, katakanlah COVID-19 ini. Kemudian Anda ada beberapa atribut nih dari suhu badan, kemudian pernafasan, detak jantung, kemudian apa lagi ya? Kadar oksigen di dalam darah dan seterusnya ya. Kemudian Anda bikin decision tree. Anda ternyata sudah menguji dengan menggunakan 1000 data. Ternyata didapatkan rule seperti ini. Nah, berarti rule ini adalah mewakili rule dari 1000 data Anda tadi. Jadi ketika diuji dengan 1000 data Anda, tentunya rule ini punya kemampuan yang bisa bisa dipertanggungjawabkan ya. Nah, itulah kenapa kemarin waktu kita menggunakan ID3 ada namanya evaluasi kinerja ya. Di belakang saya tulis itu ada cara mengecek berapa persen ya dia kemampuannya. 80% kah, 100% kah, 90% kan dan seterusnya. Itu adalah kemampuan rule itu untuk dicoba kembali ke datanya. Jadi
sudah dapat rule, kemudian 1000 data yang Anda peroleh tadi dicoba satu-satu rule-nya, dihitung tuh. Dari 1000 data tadi hasilnya yang sesuai prediksi berapa. Ternyata ada beberapa data yang nggak sesuai dengan aktualnya. Ya memang pasti akan terjadi karena 1000 data itu nggak mungkin kita bisa mengambil hasil yang sesuai. Tapi kalau sampai bisa 100% itu yang terbaik. Seperti itu. Kalau bisa 100% berarti itu semakin cerdas dia ya. Nah, setelah Anda dapatkan rule ini, Anda bisa pindah ke Android mobile misalkan. Kemudian Anda bisa pindah ke program Anda. Atau mungkin kalau kemarin kita lihat ada program apa namanya? Genus ya, Genusnya UGM ya. Jadi Genusnya yang di apa ya, alat yang di bandara itu yang kita taruh di hidung kemudian kita tarik nafas kemudian hempaskan nafas, dia bisa menghitung semuanya itu. Dia hanya berdasarkan sensor-sensor, dia membaca sensor udaranya, kemudian dari mesin learning yang sudah rule yang dia dapatkan tadi dihitung tuh, oh if sensornya ini nilai sekian, sensornya sekian dan seterusnya, nanti akan keluar hasilnya sekian. Nah itu kayak ini, kita udah dapat rule-nya, misalkan teman-teman pindah ke mobile apa ya, perangkat mobile ya atau handphone ya atau Android gitu ya. Kemudian nanti si perawat hanya menginputkan pasien ini misalkan panasnya sekian, detak jantungnya sekian, kemudian aliran darahnya, oksigennya sekian dan seterusnya, di enter nanti keluar COVID positif gitu dan seterusnya. Dengan acuan tadi hanya menggunakan 1000 data. Tetapi sudah saya sampaikan ya, semakin banyak data, dia akan semakin pintar karena nanti dia akan banyak belajar kesalahan-kesalahan dari data yang lain dan seterusnya. Maka ini ada namanya validation ya. Jadi ketika nanti Anda mengembangkan suatu riset atau Anda bergerak di bidang ini, nah ini datanya sahih atau enggak ya. Jadi datanya nggak boleh ngaco ya. Jadi kalau skripsi nanti data itu nggak boleh asal generate ya. Anda bikin tabel kemudian yes no yes no yes no itu nggak boleh. Jadi data itu harus sahih. Ya dari data itu ya sudah kita cari mesin learning yang terbaik. Anda bisa gunakan decision tree, Anda bisa gunakan naive Bayes, kemudian regression ya. Bisa menggunakan decision tree aja ada banyak ya. Tadi ada ID tree, ada 4.5, ada chait, kemudian ada chart juga ya. Nanti besok ya, yang berikutnya nanti akan saya sampaikan ada KNN ya, K-Linearis Network ya. Kemudian ada K-means ya. Kemudian ada random forest dan seterusnya itu banyak. Nanti Anda harus cari, oh mana yang paling tepat dan paling enak nih. Alasannya banyak ya. Jadi hasilnya paling bagus bisa, kompleksitas perhitungannya lebih ringan, lebih bagus bisa. Kemudian apalagi ya, contoh dia cocok untuk data yang besar ya bisa. Karena nanti ada beberapa metode yang kalau dikasih data besar, dia nggak akan sepandai metode yang lain ya. Nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Oke. Sampai sini mungkin ada yang ditanyakan? Belum ada, Pak. Halo, mohon maaf, jaringannya apakah sudah tersambung ya? Sudah, Pak. Sudah ya. Apakah sudah cukup jelas, Mas? Mungkin bisa ditanggapi dulu. Cukup jelas atau belum ya? Sudah, Pak. Sudah Sudah ya. cukup. Oke, baik. Nah, oke, tadi saya cuma hanya memberikan pandangan ya. Jadi ketika nanti Anda skripsi banyak pilihan ya. Jadi saya sampaikan tidak hanya sekedar membuat media pembelajaran ya. Kalaupun membuat media pembelajaran, coba di dalamnya ditanamkan sesuatu yang hari ini lagi tren lah. Misalkan tadi ya, Anda mengambil data, contohnya Anda supervisi atau ke lapangan ke suatu SD, Anda menerbang suatu angketnya disebar, kemudian dari situ bisa dapat nih datanya nih. Oh, ternyata anak-anak ini kalau main itu awalnya gini. Nah, Anda buat aplikasinya berdasarkan hasil dari learning dari pembelajaran kuesioner yang dilakukan oleh anak-anak tadi seperti itu ya. Nah, kalau teman-teman di sini ada yang suka main game nih, contohnya main game ya. Tiba-tiba Anda main game kemudian Anda menang,
ada tokoh karakter yang ditawarkan, loh kok beda ya, saya main ini, hasilnya karakternya ini. Saya suka fighter misalkan, yang keluar kok fighter ya. Padahal yang teman sebelah itu yang ditawarin tankernya itu. Kenapa kok gitu ya? Nah itu juga bentuk dari machine learning ya. Jadi Anda main game itu juga diamati, kecenderungannya kemana, kesukaannya bagaimana. Dari sekian apa ya, sekian karakter yang Anda mainkan, potensi kemenangan Anda itu paling banyak di mana sih? Nanti dia akan mengamati. Oh, ternyata kalau dia pakai tanker tuh kalahan ya. Kemudian pakai fighter dia menangan. Kemudian pakai yang ini dia bagaimana nanti lama-lama iklannya ya nggak bohong ya. Jadi dia langsung menawarkan sesuatu yang disukai oleh orang itu. Keluarlah itu. Nah, itu bisa diterapkan ya di media pembelajaran. Jadi teman-teman bisa melihat ya, oh anak ini kira-kira sukanya apa, seperti apa, Anda bisa menebak duluan sebelum dia mencari. Nah, itu nanti akan menjadi sesuatu yang tanda kutip ya, menarik untuk dipasarkan. Contoh aja YouTube lah, YouTube. Saya rasa teman-teman di sini pakai YouTube, kemudian di berandanya tiba-tiba muncul sesuatu yang, loh, kok cocok ya sama apa yang saya rasakan sekarang ya, apa yang saya sedang tonton sekarang. Kok ini nyambung ya, meskipun nggak pernah subscribe lah, itu juga bentuk dari machine learning. Jadi contohnya seperti itu. Nah, datanya dari mana? Nah, datanya dari teman-teman nih. YouTube itu datanya menganalisis ada jutaan orang ya. Jadi YouTube itu menganalisis banyak data, kemudian dia ketemu rule nih. Oh, rule-nya kayak gini. Nanti kalau ada orang join baru, masukin aja rule-nya. Pasti ketemu. Kan gitu. Itu contohnya. Kemudian apa lagi ya? Google Maps ya. Google Maps seperti itu. Google Maps juga sama. Ambil data dan seterusnya. Jadi kita nggak bisa ngomongin sekarang era ketertutupan teknologi ya, karena teknologi datangnya dari luar, kita pun harus terbuka ya. Tetapi jangan sampai hanya pengguna saja ya. Teman-teman sih di sini saya harapkan nanti bisa apa ya, berevolusi lah, bertransformasi menjadi yang lebih baik ya. Jadi bicarakan nanti skripsi dan seterusnya Anda acuannya sudah beda lah ya. Tidak seperti dulu lagi ya. Nanti lebih ke mungkin penggunaan sistem cerdas dan seterusnya. Ini sangat menarik sekali ya. Jangan sampai nanti ketinggalan zamannya. Oke, saya sekarang coba ya, saya coba untuk menampilkan kemarin programnya. Jadi sudah saya berikan contoh juga di situ ya, tapi mohon maaf saya tidak sharekan bentuk teksnya ya, karena saya pengen teman-teman belajar juga ya. Nanti teman-teman silakan bisa diketik. Jadi kalau ngetik programnya ini nggak perlu ngetik yang seperti ini ya, cukup diketik yang program-programnya saja. Misalkan ini sudah tampil belum ya? Mohon maaf, sudah tampil belum ya? Ada yang bisa jawab nggak? Sudah, Pak. Sudah ya. Nah, yang diketik itu nggak perlu yang seperti ini ya. Ini namanya Markdown ya. Kalau ini Markdown. Ya, kalau yang diketik yang ini, yang ada tulisannya gini, ini tulisannya kode ya. Kodenya ini. Kemudian yang ini, kemudian yang ini dan ini. Nah, ini pertanyaannya adalah masih ada yang belum bisa ngerunning ini ya. Jadi gimana mau nulis Pak, ngerunning aja nggak bisa juga Pak. Nanti silahkan dipelajari. Jadi bagaimana merunning Jupyter Notebook ya. Jadi tidak sekedar nulis kemudian diklik run ini ya, nggak gitu juga ya. Jadi Anda tetap bisa melakukan tracer per tahapan. Kalau Anda lakukan running selalu bareng segini, nanti kalau ada masalah Anda nggak bisa nge-trace. Saran saya Anda klik di bagian ini, kemudian tekan Shift Enter. Itu nanti akan menjalankan setiap bagiannya. Nah, nanti Anda akan tahu nih urutannya seperti apa. Misalkan seperti ini, saya coba tadi pips install GeForce. Kalau saya belum menginstal, nanti dia akan install. Kalau sudah, nanti dia sudah ada tulisannya. GeForce sudah terinstall, kan gitu. Nah, kemudian diimpor nih. Pertama ini, kenapa pakai Pandas, Pak? Kenapa pakai GeForce? Nanti silahkan Anda pelajari sendiri. Pandas itu buat apa sih? Nanti ada keras juga ya. Kemudian ada banyak NumPy dan seterusnya ya. Itu semuanya punya kelebihan masing-masing ya. Kalau kita belajar di sini, kita udah nggak ngomongin tipe data lagi, sudah nggak ngomongin array, tuple, dan seterusnya ya. Jadi sudah itu dianggap sudah paham. Sekarang dia memberikan sesuatu yang lebih mudah ya. Kenapa ini penting sekali? Karena ini sudah sangat mudah ya. Nah, kemudian Anda bisa baca data cuaca.txt-nya. Isinya apa Pak ini? Isinya ini Mas. Nah, data cuaca.txt isinya ini. Oke ya. Nanti kemudian kita tampilkan hasilnya seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita mau melakukan decision tree ya. Ini kayak yang sebelumnya. Bedanya hanya chat saja ya. Jadi nanti mau ID tree, mau chat, mau
chart, mau 4.5 tuh caranya sama. Perbedaannya adalah keluarannya kok beda-beda Pak Ahmad. Nah, itu yang jadi masalah ya. Jadi teman-teman harus bisa melakukan perhitungan ini ya. Tadi yuk baik kita coba bandingkan ya. Ini ada tadi ya aturan ya. Di sini ada aturan yang mana tadi sudah kita hitung manual. Saya kecilkan dulu. Nah, terlihat di sini ya. If overcase. Jadi if pertama yang overcase itu pasti keluarnya yes. Seperti itu. Bentar, saya coba bandingkan ya. Bentar. Oke, sudah bisa share screen belum ya? Sudah tershare? Apakah sudah tampil semuanya? Sudah, Pak. Sudah ya. Oke, mohon maaf ya, ini agak nabrak maghrib sedikit, mohon maaf. Ini kita lihat di sini ya, ini nanti segera akan saya selesaikan ya. Nah, kita lihat di sini. Ketika overcase itu hasilnya yes. Nah, sama kan? Sudah yes kan? Ini di percabangan pertama, elif overcase dia yes. Sekarang kita lihat di sini. Ketika if objeknya rain ya, dia tanya lagi nih. Kemudian dia weak, maka yes. Rain, weak, kemudian yes. Rain, kemudian dia strong, maka dia no. Rain, strong, no. Oh, sama. Berarti ini sama hasilnya. Oke, sekarang kita masuk ke sunny. Ketika sunny, ya, sunny, kemudian dia high, maka no. High, no. Oke, sama. Sunny, kemudian normal, dia yes. Oke, maka aturan yang di-generate pakai programnya Python tadi sama perhitungan manual yang saya bikin ternyata sama. Nah, sebenarnya seperti itu yang saya harapkan. Jadi teman-teman bisa memprediksikan semuanya dari awal. Jadi tidak bergantung pada program ya. Jadi apalagi programnya nyari di Google, kemudian nggak tahu ini buat apa gitu ya. Anda harus bisa tahu kenapa seperti itu, harus tahu dalamannya. Jadi tidak ada sesuatu yang namanya black box ya. Black box itu bisa dibuka. Kenapa kok seperti itu konsepnya? Karena yang bikin aja bisa. Berarti kita harusnya tahu cara bikinnya seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, kemudian tadi saya sampaikan setiap kali kita selesai training, kita harus mengecek ya hasil dari training sama hasil dari aktualnya. Ini kita lihat ada prediksi, di depan ini hasil prediksi, yang ini aktualnya. Oh, hampir semuanya sama. Tidak ada yang meleset atau beda. Maka aturan ini, rule-nya ini pasti 100% benar. Ya. Makanya kita coba aja, nanti kita masukkan misalkan sunny, wild, normal, keluarnya kira-kira apa, dan seterusnya. Seperti itu. Oke. Mungkin begitu. Sampai sini ada yang ditanyakan? Apakah sudah cukup jelas? Halo, apakah suaranya masih didengar ya? Apakah Masih, Pak. masih ya? Cukup jelas Mbak Kira nih? Iya, Pak. Ya, baik ya. Saya coba kembalikan lagi, apakah ada yang ditanyakan? Kalau tidak, mungkin kita cukupkan ya untuk pertemuan hari ini ya. Dari saya cukup, Pak. Cukup Pak. ya? Ya, baik. Saya harapkan teman-teman ini nyoba ya semuanya ya, perhitungan manualnya. Saya tidak mengharapkan sesuatu itu mencontek atau mengambil dari orang lain, mungkin gampang ya. Tapi melakukan practice make perfect. Jadi Anda coba aja, dicoba ngitung. Kadang-kadang itu kita ada sesuatu yang meleset ya. Tanpa kita sadari kita menggampangkan sesuatu, tetapi ketika kita melakukannya, loh ternyata saya kurang teliti dalam melakukan ini. Nah, silakan Anda lakukan ini, datanya masih sedikit sekali, datanya paling banter tadi berapa ya, 18 saja ya, nggak nyampe ratusan atau ribuan ya. Jadi silakan teman-teman coba hitung manual, nanti Anda teman-teman cari pengalamannya, oh ternyata seperti ini. Jadi harapan saya Anda tahu betul sesuatu itu teori dan prakteknya harusnya sama. Jadi tidak ada sesuatu ketika kita ambil dari internet, kita hanya pakai itu, kita nggak tahu sesuatu itu dibuatnya dari apa, bagaimana cara kerjanya itu, saya harapkan nanti bisa
diminimalkan hal semacam itu. Baik, oke, sekian dari saya. Mungkin nanti silahkan Anda kerjakan ya tugasnya ya, tidak susah. Soalnya yang minggu kemarin dicoba dihitung menggunakan cheat, itu tidak susah. Oke, demikian dari saya akhiri pertemuan ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih semuanya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, saya akhiri ya.